illa raiqahul khalis at-tahira min ma'iddatihi. Wajib menjaga masuknya sesuatu ke dalam lubang anggota badan. Ya, jauf. Jaufan ini ada munfatih, ada ghairu munfatih. Jadi jangan sampai hal masuk ke lubang anggota badan. Illa raiqahul khalis, kecuali menelan ludahnya sendiri, at-tahir, yang murni, serta suci, min ma'iddatihi, keluar dari sumbernya, yaitu mulut, enzim di mulutnya ya. Enzim air liur itu saya ingatnya dulu belajar IPA saliva apa itu ya, lupa saya. Nah, perhatikan jauf diubah digolongkan menjadi dua. Ada jauf munfatih, jauf ghairu munfatih. Jauf munfatih adalah rongga tubuh yang memiliki lubang yang tembus keluar tubuh. Nah, itu yang jauf munfatih. Adapun ghairu munfatih, ingat aja kata ghairu itu tidak. Ya, tidak. Ya, ghairu tidak ataupun bukan. Jauf ghairu munfatih, jauf yang tidak memiliki lubang yang tembus keluar tubuh. Nah, contoh yang jauf munfatih contohnya apa? Lubang telinga. Lubang telinga, ini gambarnya lubang telinga, ya. Lubang hidung, ini lubang hidung. Lubang mulut nih. Nah. Kemudian, mohon maaf, lubang kemaluan. Untuk yang perempuan juga, mohon maaf, lubang puting ya, karena memiliki rongga, bisa keluar air ASI. Tamam. Yang jauf ghairu munfatih contohnya apa? Rongga perut atau pusat. Nah, itu ghairu munfatih, pusat. Nggak bisa masuk air situ. Kecuali disemprot, disuntik ya lah, pusatnya disuntik. Kemudian tengkorak, kepala. Jika ada orang yang ditusuk perutnya, nih nanti kan dengan pisau misalnya ya, sehingga pisau tersebut sampai ke dalam rongga perutnya. Nah, ini ditusuk hingga pisau tersebut sampai ke dalam rongga perutnya, maka puasanya batal. Batal. Walaupun yang nusuk orang ya, tanpa disengaja, dia nggak takdir dia lah seperti itu. Jadi puasanya batal. Nah, semoga paham sampai sini. Harus bisa yang jauh munfatih, hidung, telinga, mulut. Kalau mata ini khilaf nih. Nanti kita jelaskan seputar mata. Ada nanti. Dalam kasus jauh munfatih, contoh kasus dihukumi membatalkan puasa jika melewati batas luar masuk ke batas dalam. Yang pertama mulutnya, perhatikan mulut, mana batasnya sehingga batal kalau barang itu udah masuk ke dalam mulut. Contoh, ini kasusnya mulut. Gimana Pak? Jauh munfatih, yang pertama mulut. Buatlah mulut. Batas luarnya seperti kamu mengucapkan makhraj huruf ho ya, di kerongkongan bagian atas ini ho. Nah, kerongkongan bagian atas ho. Pangkal, kalau pangkal ini ya, pangkal tengah atas. Nah, jadi ho. Kalau ada barang yang masuk sudah melewati huruf ho, maksud huruf ho, maka dihukumi batal puasanya. Ya, batal. Ada juga pendapat lain, jika sesuatu barang, benda masuk melewati huruf a,
sama tuh posisi ho a sama ho a ha. Satu tempat makhrijul huruf itu. Oke, batal ya kalau udah melewati itu. Namun jika belum melewati tidak membatalkan puasa karena dianggap masih di luar. Nah, kalau masih sekedar mencicipi, ya kan, pakai ujung lidah, nggak ditelan, diludahkan lagi, nah itu tak masalah. Eh, ya udah ada dengar lah buyanya batuknya, udah dengar. Udah, ada. Ya jadi kalau masih di sekedar di luar batas ho atau a atau ha, itu nggak batal. Nggak batal. Walaupun niatnya main-main. Niatnya main-main. Aku nggak batal gitu. Dia pengen menguji kawannya aja sebenarnya. Nah, itu menurut pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam fatwa beliau ya. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang ikut daurah yang pernah ikut daurah sama saya itu nggak perlu lah, intinya ini masih sama. Kemudian yang kedua, hidung. Sampai batas mana ketika masuk hidung itu benda batal, berarti kan batas luarnya dalam fikih itu disebut khoisum. Sama kayak bahasa ini tahsin ya, khoisum. Apa itu khoisum, Ustaz? Bagian lubang hidung yang lembek. Cari bagian lubang hidung yang lembek, bagian sini nih. Mana yang paling lembek? Ini dia. Nih. Di antara tulang-tulang ini paling lembek nih. Yang agak sakit juga kalau ditekan. Nah, itu posisi khoisum. Dihukumi batal jika sesuatu masuk melebihi ini. Sudah melebihi ini, berarti sudah ke mulut begini. Ya. Sama sepertinya halnya, mohon maaf, ingus. Maka kalau dia dah keluar seperti angka 11, jangan ditarik sampai melebihi ini. Keluarkan aja. Keluarkan saja. Maka ketika wudu, ketika kamu pilek, betul-betul kamu membuang daripada ingus-ingus semua itulah. Nah, yakin ya orang dibuka kamera ini nggak ada nyatat. Skip lah dulu kalau nggak ada nyatat. Kita lanjut minggu depan aja. Ada nyatat kira-kira? Kalau nggak ada nyatat, mending saya makan. Saya belum makan masalahnya. Oke, masih ada nyatat ya? Iya, Pak, ya Allah, Pak. Stres. Batas luarnya khoisum, yaitu bagian rongga hidung yang lembek. Terus, Pak. Ya. Dihukumi batal jika sudah lewat melebihi batas khoisum. Dihukumi batal. Tamam ya. Tapi kalau melewati nggak batal. Kamu misalnya berwudu, kamu sekedar gini kan tapi nggak tarik, sekedar gini kan aja. Oh, berarti kalau wudu aman ya, Pak? Ya. Oke. Sehingga bagi orang yang sedang berpuasa tetap disunnahkan madmadah. Madmadah ini berkumur-kumur. Tetap disunnahkan berkumur-kumur dan istinsyak. Sunnah berkumur-kumur dan istinsyak. Tahu istinsyak itu yang memasukkan air ke hidung tuh. Tapi ketika bulan puasa jangan terlalu ditarik, sekedar begini saja. Nah, baik ketika wudu maupun ketika mandi besar, dengan syarat
tidak melewati khoisum. Tidak melewati khoisum. Nah ini ya, jangan sampai melewati khoisum. Dan kumur-kumur juga begitu. Nah, ngupil batalin puasa? Tidak. Kecuali ngupilnya tangannya ditelannya ya lah. Atau kalau ngupil melewati batas khoisum kencang kali power tangannya. Ngupil melewati batas khoisum, asli lah berdarah itu hidungnya. Nah, jadi ngupil tidak membatalkan puasa. Ini menurut pendapat daripada Syekh sama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibani. Kemudian telinga. Kapan batal puasa ketika telinga? Mana batasnya ya? Perhatikan. Batas luar adalah sebelum katup telinga. Sehingga jika kita memasukkan suatu ke dalam telinga dan belum melewati katup, maka tidak membatalkan puasa. Adapun jika sudah melewati katup telinga, membatalkan puasa. Katup telinga itu gendang telinga. Ya, kalau udah susah kalau mencontohkan yang ini. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa bagian luar telinga adalah bagian lubang telinga yang masih terlihat dari luar. Saya ulang. Waqala ba'dul ulama, sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa bagian luar telinga yakni bagian lubang telinga yang masih terlihat dari luar. Nah, yang masih terlihat dari luar nih. Nah, misalnya gini. Nampak dari luar. Itu masih bagian luar, kalau udah masuk udah batal. Ya, jadi jika benda yang masuk melewati bagian telinga yang tampak dari luar tersebut maka batal. Kemudian sebagian ulama lagi seperti Imamul Ghazali, Imamul Ghazali tidak menganggap batal jika ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang telinga dengan alasan itu bukan termasuk jauh munfatih. Ya, ini pendapat Imam Ghazali, pendapat yang aman. Jadi kalau memakai pendapat Imam Ghazali yang mengatakan kalau ngorek telinga, ngorek kuping belum puasa nggak masalah berarti. Ngorek kuping, kan? Apalagi telinga bukit misalnya, banyak taiknya, itu dikoreknya. Kalau nggak ya udah. Atau selfie atau yang lainnya, selfiana dan seterusnya lah. Ya barangkali banyak taiknya kan. Sehingga dia bulan Ramadan ini jongkel telinga. Nah, pakailah pendapat Imam Ghazali yang aman. Ini yang diutarakan dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ya, Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra. Yang menulisnya Imam banyak penulisannya. Syekh Syahabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki. Nah itu nama kitabnya apa? Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra. Kemudian kita sambung permasalahan seputar hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, tadi kan ketika sedang mandi atau kumur-kumur, tidak sengaja ada air yang masuk ke telinga atau mulut. Ada beberapa pendapat. Ketika sedang mandi atau kumur-kumur, tidak sengaja ada air masuk ke telinga atau mulut. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, jika mandi atau kumur-kumurnya tidak diperintahkan. Nah, jadi dia tanpa sebab, tak ada asbab lah, tak ada dalil yang menganjurkan dia untuk kumur-kumur. Ibaratnya dia bebas,
kumur-kumur tanpa sebab, tanpa wudhu, tanpa mandi wajib misalnya begitu ya, tanpa diperintahkan untuk wudhu untuk kumur-kumur ataupun mandi, dalam artian tidak dihukumi sunnah atau wajib, seperti mandi karena junub misalnya. Atau ini yang nggak ada perintahnya itu kan dia mandi karena gerah gitu, itu kan nggak ada perintah. Mandi karena gerah, mandi karena ada panas sekali, akhirnya mandi, itu nggak ada perintah kan. Atau untuk membersihkan badan atau mandi yang diperintahkan tapi terjadi pada basuhan keempat, maka membatalkan puasa. Ini pendapat pertama ya. Kalau tidak disengaja, walaupun ini tidak disengaja nih, tapi mandinya tanpa diperintah, paham kira-kira? Mandi karena gerah, ya gitu. Mandi karena kepanasan dia misalnya begitu, tanpa sengaja walaupun masuk ke telinga atau mulut, maka batal puasanya, baik dilakukan secara berlebihan maupun tidak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jika mandi atau kumur-kumurnya diperintahkan, dalam makna dihukumi sunnah atau wajib. Beda yang pertama tadi, nggak dihukumi sunnah, nggak dihukumi wajib. Yang pertama tadi, yang ini dihukumi sunnah atau wajib ya, seperti mandi Jumat, mandi wajib. Nah, dan terjadi pada basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, atau seperti kumur-kumur karena kesunahan berwudu ya, jadi misalnya sampai 3 kali dia kan, maka tidak membatalkan puasa, kecuali dilakukan secara berlebihan, maka membatalkan puasa. Itu menurut pendapat Syekh Zainuddin lagi bin Abdul Aziz Al-Malibari. Yang fatwa yang pertama dan kedua ya. Yang berikutnya, yang dimaksud dengan berlebihan dalam bab mandi adalah mandi dengan cara menyelam. Nah, yang dimaksud dengan berlebihan, atau mandi dalam durasi waktu yang lama, menyelam dan dalam durasi yang lama. Kemudian yang dimaksud berlebihan ya tadi yang dalam bab mandi, yang kemudian yang ini berlebihan di sini adalah memenuhi rongga hidung atau mulut dengan air, yang berlebihan masuknya. Pendapat berikutnya, tertelannya air kumuran untuk menghilangkan najis, misal darah gusi, gusinya berdarah, atau sariawan nanah di mulutnya, akhirnya tertelanlah kumuran yang sebab najis tadi itu, walaupun dilakukan dengan berlebihan tidak membatalkan puasa ya. Nah, jadi kalau kamu nanti berdarah gusimu atau sariawan atau bernanah mulut, kemudian kumur-kumur ya, dan berusaha kita buang atau tertelan secara berlebihan nggak sengaja, maka tidak membatalkan puasa, teruskan puasanya. Jangan darahnya itu yang ditelan ya. Maksudnya sengaja ditelan, aku takutlah kumur-kumur nanti batal puasa, padahal gusinya udah berdarah. Jadi meludah aja lah kerjanya, tuh capek lah. Kemudian yang kedua, secara garis besar, tidak apa-apa bersiwak atau gosok gigi sekarang, kias. Tidak apa-apa bersiwak ataupun gosok gigi ketika puasa. Namun jika dilakukan setelah zuhur, hukumnya makruh. Nah, jika dilakukan setelah zuhur, hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Ada beberapa pendapat ulama di sini. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa adalah asar ibadah yang disukai Allah. Maksudnya suatu ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan kamu setelah ketika puasa ini kamu angok-angokkan nafasmu ke orang lain. Mentang-mentang Allah bilang harum daripada kasturi, atau Allah menyukai bau mulut orang puasa, kamu gini kan ke kawan, akhirnya pingsan kawan kita, kasihan. Biasanya bau tersebut timbul setelah lewat tengah hari ya, setelah zuhur, dan menghilang
ibadah adalah makruh. Seperti contoh ya, makruh ketika puasa mengelap bekas wudhu yang ada pada anggota wudhu atau gosok gigi ketika siang hari. Berikutnya, jika bau tersebut timbul bukan dari puasa saja, seperti ngences bangun tidur ya, maka hukum kemakruhannya tidak berlaku. Ya, hukum kemakruhannya tidak berlaku. Nah, jadi kalau kamu tidur jam 10 atau tidur qailulah, bangun ketika pas azan zuhur atau lewat azan zuhur jam 2 gitu, masih waktu zuhur lah. Akhirnya ngencasnya sampai membuat pulau di bantalnya atau di kasurnya, berpulau-pulau lah sudah bantal sama kasurnya, bau kan. Nah, maka disunnahkan bahkan untuk gosok gigi, hilang kemakruhannya. Ya, hilang kemakruhannya. Tamam. Bahkan Imam Nawawi memandang sama sekali tidak ada kemakruhan gosok gigi bagi orang yang sedang berpuasa. Ini Imam Nawawi nih. Yang tadi Imam Ghazali ya, yang mengatakan rongga hidung itu tidak bagian rongga telinga tidak jauh munfati. Nah, sekarang gosok gigi menurut Imam Nawawi tidak masalah, mau waktu zuhur tidak masalah, tidak makruh. Nah, jadi kamu bisa ngambil pendapat Imam Nawawi yang gampang-gampang. Yang ketiga, secara garis besar, sisa air kumuran yang ada di dalam mulut yang tercampur dengan ludah dan tertelan tidak membatalkan puasa. Jadi sisa air kumuran dalam kumuran kamu yang ketika wudhu tadi ya, ketika mandi wajib misal, dengan ludah tercampur dia dan tertelan tidak membatalkan puasa. Karena kamu udah berusaha buang kan, tertelanlah sedikit dan kamu gak usah was-was. Maka kan kita mesti belajar fikih kepada orang yang sudah tuntas, minimal satu madhab. Ya, saya yakin kalau saya selesai madhab Syafi'i gitu. Jadi mau belajar madhab yang lain lagi nih sekarang. Jadi nggak usah was-was ketika wudhu kumur-kumur, akhirnya kamu meludah aja sampai kering ludahmu. Ini nggak benar. Padahal ada keringanan yang udah kita pelajari di sini ya. Walaupun terasa ada sedikit dingin, karena hal tersebut sulit untuk dihindari. Begitu pendapat masih Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Berikutnya yang keempat secara garis besar, sisa makanan pada sela-sela gigi yang tertelan tanpa disengaja. Kalau bupit mungkin sengajanya, aduh lapar tengah hari, masih ada cabai nempel, jalanlah gitu. Nah, ini tanpa disengaja ya, tidak membatalkan puasa. Masih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Poin kelima secara garis besar, tidak batal ketika puasa menelan ludah sendiri dengan syarat, tandai syarat-syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat, kamu telan ludah berarti batal. Perhatikan. Yang pertama atau A, tidak tercampur oleh benda lain. Misalnya B, ludahnya belum keluar dari area mulut. Kalau udah kayak gini, contoh ya. Atau mohon maaf, udah kamu ludahin, kamu jilat lagi, ya itu batal. Itu orang gila tuh. Yang saya contohkan tadi pun batal itu. Adapun jika ludahnya sudah dikeluarkan seperti, nah ini perhatikan, seperti sudah berada pada bibir yang tadi saya contohkan itu, atau mengemut pensil, gigit pensil ya, kemudian dikeluarkan dari mulutnya lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya sehingga ludah yang ada di pensil bercampur dengan ludah yang masih di dalam mulut, kemudian ditelan, maka batal. Ya, yang saya contohkan tadi, jangan divideokan. Itu paham aja. Pak Hah? walaupun
walaupun nggak batal, siapa yang mau gitu Pak? Ya, bocil sering kayak gitu tuh. Begitu juga dengan, nah ini jangan coba-coba ngemut permen. Bulan puasa ngemut permen. Begitu juga dengan ngemut permen, maka membatalkan puasa secara pasti. Walaupun dia berdalih nyicip dikit aja Pak katanya, nggak ada. Karena diyakini ada bagian permen yang larut dengan ludah dan tertelan. Keenam, garis besar, boleh cabut gigi ketika puasa, hanya saja harus diperhatikan darah yang timbul darinya. Karena jika tertelan, walaupun sudah bercampur dengan air ludah dan berwarna bening, bisa membatalkan puasa. Nah, jadi nggak dianjurkan lah kalau nyabut gigi di bulan Ramadan. Usahakan bulan-bulan lain lah, atau malam harinya, ya kan? Sehingga sesudah dicabut gigi harus cepat-cepat berkumur. Dan jika ternyata sulit untuk dihindari, seperti darahnya terus keluar, ya, maka dimaafkan, ma'fu dia, termaafkan. Sampai poin 10 aja lah ya. 7, tidak batal ketika puasa menelan dahak. Belum selesai lagi. Belum selesai ya. Tidak batal ketika puasa menelan dahak yang belum keluar melewati makhraj kha. Nih, dahaknya masih di sini atau masih di pertengahan kerongkongan, nggak sampai ke atas kerongkongan. Kalau udah melebihi kha, dari lidah atau di apa tuh, pangkal lidah. Ketika kamu menyebut huruf isti'la itu, lidah, pangkal lidahnya kan naik tuh. Maka kalau udah melewati kha, dahaknya itu batal. Saya ulang, batal. Ada pendapat begini dari Fathul Qorib. Walaupun dia bukan dahak. Kalau dari Fathul Qorib itu contoh ketika kamu sendawa tuh. Ada yang keluar dari perut sendawa, ada yang agak panas seperti muntah, itu kategori muntah di dalam Fathul Qorib. Maka ketika kamu menelannya lagi batal. Saya ulang, misalnya kamu ketika berdahak atau ketika sendawa tuh ya, ada yang keluar dari dalam, keluarnya dari dalam, kamu telan, maka batal puasanya. Nah, itu tambahan. Begitu juga ingus yang saya jelaskan tadi, yang keluar dan sudah melewati khaisum, maka jangan ditarik ingusnya. Melewati sampai masuk lagi ke mulut, bahkan ke mulut, sehingga didahakkannya lagi, ya. Tapi kalau masih ya, kemudian keluar dari mulut, kalau bisa nggak usah digitukan lah, ya, karena lebih ikhtiyaf namanya, berhati-hati dari hal-hal yang meragukan. Jika ia menyedotnya, memasukkan lagi, maka puasanya menjadi batal. Jadi nggak usah disedot. Maka pas sebelum sholat, kalau yang pilek-pilek karena malam banyak minum makan gorengan, minum es, akhirnya pilek lah dia. Kalau mau sholat betul-betul buang dulu sampai habis. Biarlah lama kamu di wudhu itu, buang hingus sampai kering. Kecuali orang, ini ada kemudahan, kecuali orang yang sedang sakit flu dan sangat sulit untuk menghindarinya. Flu berat ya, flu berat dan sangat sulit untuk menghindarinya. Ini rukhsah, tetap puasa, berarti jangan dibatalkan puasanya. Lanjut 9, boleh tapi makruh. Saya ulang, boleh tapi makruh. Ketika sedang puasa mencicipi makanan, misalnya supaya makanannya enak, suaminya senang nanti kan. Dan jangan sampai melewati tenggorokan seperti bilang huruf kha tadi. Sekedar di ujung lidah, baru buang lagi. Buang lagi, ludahkan ke kamar mandi atau ke wastafel. 10, tidak apa-apa
buang air besar ketika siang hari. Ada dulu anak-anaknya sama saya, woi kamu berak batal puasamu, bahkan dia bilang kentut batal puasamu katanya. Tidak apa-apa buang air besar siang hari ya ketika puasa. Dan ketika ada kotoran yang masuk kembali, nah maaf, naiknya udah keluar, naik lagi gitu, maka puasanya nggak batal. Atau kepotong, keluar separuh, mohon maaf, ini saya jelaskan bukan untuk apa ya, keluar separuh, separuhnya lagi masuk ke dalam, nah, dengan sendirinya ya, maka puasanya tidak batal. Nah, ini harus penting diutarakan karena ada yang was-was putar tai aja. Oh, ini karena tadi dia bilang jauh munfatih kan, mohon maaf, kemaluan depan, kemaluan belakang. Jadi kalau taiknya dah keluar masuk lagi berarti batal. Enggak. Nah, itu di luar kuasa kita. Kadang udah sampai biru lah, otaknya tuh sampai mengeluarkan, mohon maaf ya, BAB-nya nggak keluar. Nah, itu di luar kendali kita. Jangan dipaksakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai sini, silahkan satu pertanyaan aja. Pak Ya. Kalau misalkan ya, asap gimana Pak? Asap kan kemarin sudah pernah dijelaskan, cuma apa? Kita pembahasan terasa mungkin soalnya masih ada ya. Dan sama-sama. Ada yang membatalkan, ya kan? Ada yang membatalkan, ada yang nantilah kita bahas seputar asap ya, menghirup asap kan. Ya, Pak. Ada. Yuk, ada lagi. Ada lagi. Itu nanti ada pembahasan di sini. Pak bisa dijelaskan nggak tadi Pak yang masalah mandi itu Pak siram pertama kedua apa itu Pak Yang bagian kan ya. ketika sedang mandi atau kumur-kumur tidak disengaja itu beda pendapat tak Pak? Ada dua dia. Tanpa diperintah, dua dengan diperintah. Contoh yang tanpa diperintah tuh mandi karena gerah, karena kepanasan, akhirnya mandi dia kan. Nah, mau basuhan keberapa, masuk ke basuhan pertama misalnya tanpa disengaja, basuhan kedua masuk juga, misalnya contoh, maka batal. Jadi mending kalau misalkan cuma mandi niat mau sholat gitu gimana Pak? Sama aja Pak? Ya, mandi, nah nggak semua orang wajib apa, nah, dia sunnah mandi itu subuh kan, subuh, Jumat, maghrib, nah itu lainnya nggak. Kalau mau sholat zuhur itu kan biasanya orang-orang mandi itu gimana Pak? Nah, kalau tergantung, kalau dia petani atau apa, nelayan yang tentu yang bau lah gitu, tentu mereka mandi. Ada yang menyebabkan mereka sunnah mandi jadinya keringat, bau badan. Oke dah, sampai jumpa kajian berikutnya insyaallah. Minggu depan masih bisa kayaknya ya, masih bisa minggu depan selesai. Semoga sempurna ibadah kita Ramadan kita tahun ini. Niatkan baik-baik, karena dalam kitab Riyadhun Nasihin perhatikan hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang bersemangat bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, haramallahu alaihi niran, maka Allah haramkan kepadanya masuk ke dalam api neraka. Semoga kita orang yang bergembira menyambut Ramadan insyaallah. Gembira, persiapkan ilmu-ilmunya supaya